Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, apa kabar? Semoga sehat selalu, diberikan umur yang berkah, dan semoga mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 waktu-waktu yang diijabah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Ma'yuf, bahwasanya beliau menyampaikan terkait waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk sahabat-sahabatku yang baru bergabung di channel ini, silakan dukung terus agar tetap aktif untuk selalu menebarkan kebaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Dengan like, subscribe, dan sebarkan video ini, semoga lebih bermanfaat untuk banyak orang. Oke, di antara waktu-waktu yang diijabah adalah yang pertama di hari Jumat. Itu adalah waktu yang sangat berkah dan agung. Sebagaimana yang beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaumul Jum'ata isnata asyara sa'ah. Hari Jumat terdiri dari 12 jam. Dan di antara itu ada 1 jam yang tidaklah seorang hamba tepat berada di waktu itu. Ketika sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu, kecuali Allah akan mengabulkannya. Maka carilah waktu itu di penghujung asar atau di jam terakhir di penghujung asar. Hadis riwayat Abu Dawud itu diriwayatkan juga atau disebutkan bahwa jam tersebut adalah waktu antara duduknya khatib hingga dia beranjak dari sholatnya. Sebagaimana disebutkan dalam atsar dari Abu Burdah dan juga diriwayatkan sahih dari beliau secara marfu dan mauquf. Sebagaimana itu, hendaknya seseorang berusaha mencari waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang agung. Abdullah bin Salam pernah berkata kepada Nabi SAW, Innana najitu fi kitabillahi ya'ani Taurah. Kami dapati dalam kitab Allah, maksudnya Taurat, yakni bahwa di hari Jumat ada 1 waktu yang tidaklah seorang pun hambanya tepat berada di waktu itu. Ketika sedang meminta kepada Allah sesuatu, kecuali Allah akan memberikannya. Dia bertanya kepada beliau tentang waktu tersebut, lalu beliau memberitahukannya bahwa itu berada di penghujung hari. Yang kedua, waktu yang diijabah itu adalah doa setelah azan. Setelah muazin selesai mengumandangkan azan, maka jawablah azan tersebut lalu bersalawatlah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berada di masjid, gunakanlah waktu ini ketika muazin selesai mengumandangkan azan, gunakanlah kesempatan untuk berdoa, karena itu adalah waktu yang diijabah. Lalu bagaimana jika kita di rumah? Maka hanya Allah lah tempat meminta pertolongan. Adapun yang ketiga, waktu yang diijabah adalah waktu antara azan dan iqamah. Yaitu juga waktu yang utama dan diberkahi. Maka ketika selesai azan, sebelum dikumandangkannya iqamah, maka di antara itu adalah waktu-waktu yang sangat berkah dan agung.
Kemudian yang selanjutnya, waktu yang diijabah adalah doa ketika sedang sujud ya, dalam sholat ini artinya. Ketika Anda sedang sujud ya, berdoalah, khusyuklah, bersungguh-sungguhlah, dan merengeklah. Nabi SAW bersabda, "Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Tuhan. Sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah di dalam doa. Karena doa tersebut sangat layak dikabulkan bagi kalian." Itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, ya di antara waktu-waktu ijabah yang paling agung, yang mana kita tidak mendapatkan waktu itu secara leluasa di setiap hari, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Sungguh waktu itu adalah waktu yang penuh berkah, waktu kelalaian dan saat ketika orang-orang tertidur, saat dimana Tuhan yang Maha Dermawan turun dan menawarkan kebaikan, kedermawan, keutamaan, dan karunia-Nya. Man yad'uni fa'astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta, ya niscaya aku akan memberikannya. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka manusia mungkin ketika itu sedang bergadang ya, dan melakukan hal yang sia-sia atau sedang dalam tidurnya. Adapun orang yang mendapatkan taufik, dia akan bergegas, berwudu, lalu berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu mengutarakan hajat-hajatnya, karena saat itu adalah waktu yang berkah dan saat yang agung. Nabi SAW pernah ditanya, doa apa yang paling didengar Allah? Maka beliau menjawab, di sepertiga malam yang terakhir dan di akhir sholat-sholat yang wajib. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itulah waktu-waktu yang berkah dan agung, yang sangat mungkin diijabah. Ketika Anda sholat, sedangkan orang lain sedang tidur, Anda berdoa sedangkan orang sedang lalai, dan Anda sampaikan hajat-hajat Anda kepada Zat yang Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan orang lain sedang tertidur. Kemudian Anda mendapatkan penawaran, kemurahan, dan kedermawannya. Maka sungguh Anda telah mendapatkan waktu yang barokah. Demikianlah sahabatku, semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, dan semoga kita bisa mendapatkan waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.